Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Intan Nur Azizah dari kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh perjuangan, yaitu Sultan Syarif Qasim II. Sultan Asy-Syaidis Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan terakhir atau sultan ke-12 dari Kerajaan Siak. Beliau memimpin selama 30 tahun, yakni dari tahun 1915 sampai 1945. Sultan Syarif Qasim II adalah anak dari hasil pernikahan antara Sultan Syarif Qasim I yang merupakan sultan ke-11 Kerajaan Siak dan istrinya Permaisuri Tengku Yuk. Syarif Qasim lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau pada 1 Desember 1893 dan wafat pada 23 April 1968 di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada usia 74 tahun. Setelah Sultan Syarif Qasim I wafat, Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura, yang pada saat itu beliau baru berusia 16 tahun. Karena beliau belum cukup umur dan tengah menempuh pendidikan di Batavia, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura pada tanggal 13 Maret 1915 dengan gelar Sultan Asy-Syaidis Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Saifuddin. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia, dan beliau menyumbangkan sebagian besar harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik. Beliau bersama Sultan Serdang berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak kepada Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II, Kerajaan Siak menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda. Karena secara terang-terangan Sultan Syarif Qasim II menunjukkan penentangannya kepada penjajah. Dengan lantang, Sultan Syarif Qasim II menolak Sri Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di Kepulauan Nusantara termasuk Siak. Sultan Syarif Qasim amat sangat sadar akan pentingnya pendidikan sebagai tonggak perubahan bagi suatu kaum. Karena itu, beliau mencoba mencerdaskan rakyatnya dengan mendirikan sekolah-sekolah di Siak. Dan bagi putra-putri yang cerdas dan berprestasi akan mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Medan dan Batavia. Orang-orang menghormati Sultan Syarif Qasim bukan saja hanya karena kedudukan beliau sebagai raja, tetapi juga karena perkataan dan perbuatan beliau bersifat menyatu. Seperti beliau tidak hanya mendukung NKRI dengan maklumat dan pernyataan politik saja, tetapi juga tindakan atau perbuatan nyata. Dengan menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar kepada negara. Dan juga beliau tidak hanya menyayangi rakyatnya dengan bentuk perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan nyata, yaitu dengan mencerdaskan rakyatnya dengan menyediakan fasilitas sekolah-sekolah. Pada peringatan atau haul kematian beliau yang ke-19, beliau mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Penetapannya pada tanggal 6 November 1998 melalui keputusan Presiden nomor 109 TK 1998 yang ditandatangani oleh B.J. Habibie. Sultan Syarif Qasim II juga mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Provinsi Riau mengabdikan nama beliau pada Bandara Internasional di Pekanbaru dengan nama Sultan Syarif Qasim II yang semula bernama Bandar Udara Simpang 3. Bandara ini merupakan tempat pertama kali Sultan Syarif Qasim II melakukan pendaratan perdana dan meresmikannya pada tahun 1943 bersama dengan Permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah dan pembesar pemerintahan Belanda. Nah, itulah cerita singkat tokoh perjuangan kemerdekaan Sultan Syarif Qasim II.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.